Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat Institut Asia Malang, tema yang kami ambil dalam pelatihan ini adalah ESPT PPH Pasal 21. Namun sebelumnya kita coba mengingat kembali ya untuk SPT untuk PPH pasal 21. Nah, itu sifatnya adalah berupa pemotongan ya atas penghasilan yang dibayarkan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau dia memberikan pelayanan jasa atau kegiatan-kegiatan lainnya di mana dia mendapatkan penghasilan. Kadang kita menamai penghasilan itu ada yang kita namakan gaji, kemudian ada juga yang bentuknya adalah tunjangan, kemudian penerima pensiun itu ya berupa pensiun, kemudian bonus itu juga dikenakan PPH pasal 21. Nah, kadang penerima penghasilan ini itu ada yang kita menamainya adalah pegawai tetap, karyawan tetap. Biasanya menerima penghasilan kita namai gaji ya. Kemudian pegawai tidak tetap atau harian lepas atau honorer gitu ya. Jadi itu beberapa kadang kita menamai penerima penghasilan itu bermacam-macam ya. Kemudian muncul ESPT ini itu adalah sebagai tujuannya untuk mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya ya. Karena dengan adanya aplikasi ini semuanya dilakukan secara paperless gitu ya. Nah, sebelum saya ke materi untuk tutorial ESPT PPH pasal 21 ini ada baiknya kita lihat tutorial ya. Tutorial itu saya berikan contoh studi kasus ya. Anggap saja yang akan kita bantu untuk membuat ESPT ini itu adalah PT Asia, di mana dia ini mempunyai 8 pegawai tetap dan 4 pegawai tidak tetap. Ya, pegawai tetapnya yang 8 itu kalau kita lihat listnya itu seperti ini: Adi, Budi, Chandra, sampai dengan Hari. Ya, kemudian di situ ada informasi status, kemudian penghasilan bruto sebulan, kemudian pengurangannya ini ada biaya jabatan dan seterusnya, PTKP, PKP-nya berapa, kemudian PTKP dikurangi PKP akan kita ketahui PPH 21-nya. Nah, untuk PTKP-nya yang kami pakai di sini adalah PTKP yang tahun 2021, ini yang terbaru ya. Nah, untuk mempermudah status karyawan semuanya ber-NPWP dengan status K-0, itu artinya kawin tetapi belum ada tanggungan. Jadi nanti yang berlaku yang ini ya, K0 setiap tahun PTKP-nya 58.500.000. Nah, untuk yang pegawai tidak tetap atau di sini saya misalkan menerima honor ya, menerima honor itu ada 4 orang di mana PPH-nya yang dibayar adalah 65.000 untuk semua karyawan di tahun 2021. Jadi saya ulangi kembali, untuk penghasilan bruto sebulan ya, untuk 8 karyawan itu adalah 48.100.000 penghasilan brutonya. Dan pada bulan Januari itu PPH yang dibayar atas 8 karyawan tetap itu adalah 262.600. Ini adalah kewajiban yang harus kita bayar. Kemudian untuk yang pegawai tidak tetap honorer tadi sebulan
itu ada penghasilan bruto 20.800.000 dan PPh-nya dalam bulan itu untuk karyawan tidak tetap kita harus membayar 65.000 untuk 4 pegawai tidak tetap ya. Nah, kalau kita lihat berarti berapa PPh 21 yang harus dibayar oleh PT Asia ini atas penghasilan karyawannya, itulah 26.600 ditambah dengan 65.000. Jadi 327.600 gitu ya. Nah, kemudian karena kita akan bantu PT Asia ini untuk melaporkan SPT-nya ya, untuk cara lebih cepat dengan tadi saya sebutkan dengan menggunakan aplikasi. Anda bisa download, install ya, install bisa cari di Google. Untuk yang kali ini memang saya tidak menjelaskan bagaimana cara untuk menginstal ya, tapi sudah terinstal, kemudian kita tinggal membuat SPT-nya. Oke, tahap-tahapan dalam rangka kita membuat SPT itu pertama adalah kita harus menyiapkan file. Ya, filenya dalam bentuk CSV atau Anda siapkan file dalam bentuk Excel ya. Nah, namun nanti filenya Excel ini harus diubah dalam bentuk CSV. Apa saja file yang harus Anda siapkan? Itu ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama adalah identitas pegawai tetap ya. Jadi pegawai tetapnya namanya siapa aja, NPWP-nya siapa. Nah, bentuk kolom-kolomnya adalah ini nanti yang harus Anda buat. Tidak bisa dibolak-balik ya. Jadi tidak bisa kalau nomor induk kependudukan ini Anda letakkan di sebelah kiri, NPWP-nya di sebelah kanan. Jadi tidak bisa seperti itu, memang harus urut. Formatnya pun juga harus sama ya. Jadi kolom-kolomnya ini silakan dibuat atau memang sudah saya sediakan di sini file CSV dengan kolom-kolom yang seperti ini ya. Nih, jadi nama, alamat, jenis kelamin, status PTKP-nya kawin atau TK tidak kawin, jumlah tanggungan, jabatan, WPLN kalau misalnya bukan luar negeri maka ditulis N, no gitu ya. Kode negaranya boleh dikosongin. Nah, itu yang harus dibuat. Nah, ingat kalau kita membuat file data karyawan itu hindari penggunaan karakter single apostrophe atau kode tanda petik ya, misalnya Jumat gitu ya. Jumat itu kan ada kode apostrof di sini di atas sebelum A gitu ya. Maka Anda silahkan membuat Jumat tanpa petiknya ya. Jadi petiknya dihilangkan. Atau bisa juga Anda harus menghindari ini satu lagi semikolon atau tanda titik koma ya. Kenapa? Karena nanti tidak akan bisa masuk di aplikasi. Nah, kemudian saya sarankan kenapa harus bikin file 4 file itu karena lebih mudah. Jadi saya sarankan tidak mengentry secara manual karena kalau karyawannya sedikit tidak masalah. Tapi kalau karyawannya banyak akan memakan waktu yang lama ya. Jadi itu file yang pertama tadi. Kemudian file yang kedua itu adalah identitas pegawai honorer yang tidak tetap tadi. Kolom-kolomnya seperti ini. Jadi NPWP, NIK, nama, alamat, wajib pajak luar negeri atau bukan ya. Kemudian kode negaranya boleh dikosongin ya. Jadi urutannya seperti ini nanti kolom-kolomnya. Berikutnya yang ketiga itu adalah data gaji pegawai tetap. Seperti apa kolom-kolomnya itu Anda bisa lihat di sini. Pegawai tetap tadi di masa pajak 1 ini berarti Januari tahun pajak 2021, pembetulan 0 itu karena ini adalah SPT yang pertama dibuat ya. Kemudian NPWP, nama, kode pajak, jumlah bruto, jumlah PPh. Nah, ini jumlah bruto ini tinggal tempel dari keterangan yang penghasilan bruto di sini di soal ya. Kemudian
kode negaranya boleh dikosongin. Kemudian yang file yang keempat, data penghasilan atau data honornya pekerja tidak tetap, ya. Ini infonya, kolom-kolomnya harus sama. Ini pertama adalah masa pajak, tahun pajak, dan seterusnya, ya. Ini nanti bisa Anda lihat jumlah bruto, DPP, sampai dengan tanggal bukti potong. Jadi kalau misalnya ini kita menghitung atau membuatkan SPT masa Januari, maka dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi 10 Februari 2021, ya. Jadi 4 file ini harus disiapkan. Ini sudah saya siapkan, ya, biar cepat. Kemudian langkah kedua adalah membuat database, ya. Database nanti karena datanya akan kita masukkan di sini, ya, di database baru. Kemudian input profile perusahaan, tuh ya, PT apa nanti yang kita isikan ini, PT Asia, ya. Kemudian ada langkah ke-4, 5, 6, dan 7 ini adalah ngimpor data atau ngentri data istilahnya, ya. Ngentri data 4 file yang sudah kita buat tadi dalam bentuk file CSV, jangan yang Excel, ya. Kemudian tinggal 8, 9, 10 langkah ini itu adalah membuat SSP, kemudian mencetak SPT, mencetak SPT, jadi bukti cetak fisik, kemudian bisa juga SPT itu disimpan dalam bentuk soft copy atau file CSV, gitu ya. Oke, langkah-langkahnya ini tadi sudah saya siapkan filenya. Nah, filenya saya letakkan di dokumen sini, anggap saja saya letakkan di sini, ya. Jangan dipakai yang Excel, ya, tapi pakai yang CSV. Nah, kalau misalnya ada yang salah, file CSV ini kalau Anda lihat mirip dengan Excel, ya, mirip Excel, tetapi ada kode ini, tipenya adalah CSV, ya. Jadi kalau Excel tinggal nanti menyimpannya, contoh ini ya Excel, ya. Ini Excel kan tipenya. Nah, tidak ada CSV-nya. Maka kalau ini pengen diubah dalam bentuk CSV, ya tinggal file, kemudian save as, browse, letakkan di mana. Nah, ini jadikan di CSV. Pilih yang CSV, delimited, ya. Kemudian di save itu kalau ingin mengubah. Nah, nanti kalau ada kesalahan, ya, Anda mengeditnya itu tidak bisa ngeditnya di file CSV, tapi di Excel-kan dulu. Setelah di Excel-kan, dibetulkan ngeditnya, revisinya ada di Excel, kemudian disimpan kembali dalam bentuk file CSV, gitu ya. Nah, ini sudah saya siapkan. File pertama adalah identitas pegawai tetap, kemudian file kedua itu adalah pegawai honorer yang tidak tetap tadi, kemudian yang ketiga adalah gaji pegawai tetap, dan yang keempat adalah gajinya honorer, gitu ya. Jadi sudah siap ini untuk file-filenya. Ini. Oke. Nah, setelah siap maka masuk di langkah kedua. Langkah kedua, kita lihat ini, membuat database baru. Caranya gimana? Ya. Nah, untuk satu PC atau satu laptop itu bisa menggunakan database banyak perusahaan. Jadi kalau misalnya Anda konsultan, satu PC ini bisa untuk PT A, PT B, PT C, gitu ya. Nah, caranya menciptakan, kita pergi ke Explorer di sini, kita ke Windows, ya. Kemudian program files, yang pilih bukan yang atas ini, tapi pilih yang X86, gitu ya. Kali 86. Kemudian kita pilih yang DJP di sini, kemudian di sini pilih yang DB. Nah, kemudian ada DB kosong, diklik saja. Di situ sudah ada file aksesnya. Nah, caranya gimana? Kita Ctrl C, kita copy, kemudian kita letakkan di luar saja, ya. Di luar yang DB sini, kemudian kita Ctrl V, kita
database ya. Kemudian continue. Oke, karena ini kita tadi mengerjakan PT Asia, maka kita rename di sini PT Asia. Oke. Oke, jadi untuk yang langkah kedua dalam rangka kita membuat apa namanya tadi file baru, database baru sudah kita buatkan dengan nama PT Asia ya. Nah, kemudian setelah membuat itu database baru, maka kita mulai membuka untuk tampilan menu utama ya. Bagaimana cara membuka tampilan menu utama? Itu kita pilih ini yang gambar Windows ya, Start. Kemudian kita pilih yang ESPT di sini. Kemudian ada folder di sini. Klik 2 kali. Nah, kemudian pilihlah yang ESPT yang tipenya exe ya. Nih. Jadi jangan yang exe config tapi yang exe saja. Klik 2 kali. Oke, akan muncul, klik yes. Kemudian pilih DB-nya yang ini ya, pilih DB, kita sorot dulu karena biasanya kan ada banyak, ada PTA, PTB atau apa yang sudah pernah Anda buat. Jangan lupa dipilih mana yang akan kita kerjakan ya. Kemudian pilih DB. Di sini ada username administrator. Passwordnya nggak pakai caps lock ya, 1 2 3. Kemudian kita login. Oke, selesai untuk langkah kedua ya. Nah, sekarang menggunakan langkah ketiga. Langkah ketiga kita lihat tutorialnya. Apa itu? Menginput profil perusahaan ya. Menginput profil perusahaan, kita balik lagi ke sini. Caranya adalah kita klik profile, kemudian PT-nya tadi adalah PT Asia ya. Jalannya Jalan Pahlawan nomor 1 Surabaya. Oke, kemudian di sini bisa kita ganti Asia, mungkin gitu ya. Kemudian pemiliknya adalah Amir. NPWP kuasa anggap saja tidak ada ya, karena kalau tidak ada bintang merah ini tidak wajib untuk diisi. Kemudian kita klik simpan. Oke, selesai untuk langkah ketiga membuat profil perusahaan. Kemudian tibalah saatnya mengisikan ya, mengimpor data. Kita isikan tidak satu persatu tapi mengimpor dari file-file CSV yang 4 tadi. Jadi langkah keempat, impor data identitas pegawai, kemudian pegawai tetap tadi ya, ini pegawai tidak tetap, gaji pegawai tetap, dan gaji honorer. Oke, satu-satu ya. Balik ke sini. Untuk mengimpor data identitas pegawai yang tetap, itu pilih CSV, kemudian Anda silahkan pilih impor, kemudian pilih referensi, dan pegawai A1. Jadi pegawai A1 itu adalah pegawai tetap. Jadi nanti kalau misalnya Anda ini karyawan sebuah perusahaan, nah form inilah nanti yang diberikan oleh pegawai yang menghandle masalah perpajakan untuk diberikan kepada karyawan, masing-masing karyawan. Nah, kemudian baru Anda yang mengentry atas dasar formulir A1 ini, Anda mengentry untuk mengisi SPT Anda ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan ya, Anda mau membuka file yang mana? Kita buka file di sini. Nah, tadi kan di dokumen ya. Kita dokumen, kemudian yang di sini pilih yang file ke-1. Ya, seperti ini. Nah, kita coba nanti mudah-mudahan bisa. Kalau bisa, maka nanti akan ada komentar sukses 8 file. Tapi kalau tidak, mungkin ada istilah error ya, ada errornya. Kita coba klik impor setelah itu. Nah, di sini berarti kita nggak berhasil. Kenapa? Ada 8 record yang gagal. Caranya bagaimana? Kita klik OK dulu. Kemudian di error log ini kita lihat kesalahannya ada di mana.
Kita ini jam 9 nih ya, di sini misalnya. Nah, kesalahan ada di mulai baris, semua baris salah ya. Nah, kesalahannya karena apa? Nah, ini karena ada duplicate values, berarti saya sudah pernah memasukkan nama orang-orang ini. Maka kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini, oh sudah pernah ini. Maka kita silang, kita hapus dulu. Ya, kita hapus dulu karena apa? Sudah pernah kita masukkan. Jadi untuk mungkin latihan-latihan itu sudah pernah memasukkan nama orang-orang ini. Nah, caranya menghapus kita lihat referensi, bukti potong, kemudian pegawai A1 kita lihat. Nah, ternyata sudah ada nama orang-orang ini. Gitu ya. Maka caranya hapus, klik hapus satu kali, kemudian tinggal enter semua. Nah, maka ini kita hapus satu-satu. Oke, selesai. Maka kosong sudah beres. Ya, kita bisa mulai lagi ya, kembali lagi langkahnya di ya langkah yang keempat tadi ya, mengimpor data identitas pegawai tetap. Kita ulangin lagi CSV, kemudian impor, kemudian referensi tadi ya, kemudian A1. Nah, kita buka file yang mana? File yang masih pertama ya kan, karena tadi nggak bisa kan, error ya, maka kita klik open. Nah, setelah itu nanti kita klik impor. Nah, ternyata impor 8 record tadi berhasil ya. Jadi tahu ya kesalahannya karena nama-nama itu sudah pernah saya masukkan gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya langkah kelima. Langkah kelima tadi mengimpor identitas pegawai yang tidak tetap, siapa aja namanya gitu ya. Nah, daripada nanti ada kesalahan ya, saya khawatir kejadiannya error log seperti yang tadi, karena saya sudah pernah memasukkan nama-nama orang itu gitu ya. Maka caranya saya lihat dulu hasil apakah sudah pernah saya masukkan itu ya. Maka klik di referensi, kemudian bukti potong, kemudian penerima penghasilan. Nah, ternyata sudah pernah kita masukkan ini. Maka harus kita hapus dulu biar nggak error log seperti yang memasukkan data pegawai tetap yang barusan ya. Hapus, kemudian yes. Hapus lagi, kemudian yes gitu ya. Nah, daripada kelamaan langsung aja enter terus gitu ya. Nah, pokoknya sampai hilang lah ya. Nah, ini hilang. Baru ini bisa. Oke ya. Nggak ada nama di sini. Maka kita baru bisa mengimpor data pegawai tidak tetap. Ya. Kita klik CSV, kemudian impor referensi, jangan yang pegawai A1 ya, tapi penerima penghasilan di sini. Baru kita buka file yang mana? File yang kedua. Ini kan identitas para honorer ya. Kita klik open, kemudian baru kita impor di sini. Nah, impor di sini langsung ada komentar 4 record berhasil kita buat. Oke, kemudian kita silang. Ya, sudah ya. Nah, sekarang langkah berikutnya, langkah ke-6. Itu kita akan mengimpor atau mengisikan data gaji ya, data gaji pegawai tetap. Tuh. Kita lihat masuk di aplikasinya lagi. Nah, tapi coba dilihat pada saat kita mau mengimpor data gaji karyawan tetap, itu kita harus membuat SPT baru. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini caranya membuat SPT baru, kita siapkan, ibaratnya di sini adalah menyiapkan belangkonya gitu ya. Pilih SPT, coba kita lihat buka SPT dulu. Nah, ternyata sudah ada Januari 2021. Khawatirnya nanti error lagi gitu ya. Maka kita hapus aja dulu di sini, hapus SPT. Ya. Kemudian yes. Jadi kita hapus dulu. Udah ya. Nah, baru kita buat baru. Kenapa kalau harus kita hapus? Karena itu adalah sisa-sisa yang barusan sebelumnya ini saya sudah pernah bikin SPT yang
Januari 2021 ya. Jadi saya harus membuat baru SPT baru. Nah, ini caranya karena ini kejadiannya kan 2021 ini, 2021 biar cepat begini ya. Manual yang ini kemudian bulannya kita tinggal pilih di sini Januari 2021 kemudian klik di sembarang di luar sini. Nah, kemudian baru kita klik buat SPT. Kita oke. Nah, kemudian baru kita masukkan apa namanya? Data gaji pegawai tetap. Dengan cara bagaimana? Klik CSV, kemudian kita klik impor, kemudian kita klik bukti potong, kemudian klik pemotongan pajak bulanan. Nah, ini kemudian buka file. Nah, mana tadi? File yang keberapa? File yang ketiga karena pegawai tetap ya. Kemudian baru kita open. Nah, ini ada 8 orang ya, mulai dari Adi sampai Hari, kemudian kita impor. Nah, kemudian komentarnya adalah 8 record berhasil. Kita silang, Saudara. Nah, langkah ketujuh sekarang. Tadi data gaji pegawai tetap sudah. Sekarang kita masukkan mengimpor ya data gaji para honorer ya yang pegawai tidak tetap tadi dengan cara pilih CSV, kemudian impor, kemudian bukti potong, dan kemudian pilih yang di sini tidak final ya. Jadi kalau yang tetap tadi ini, yang tidak final adalah yang ini, yang honorer kita pilih yang tidak final. Nah, kemudian baru buka file. Yang mana tadi filenya? Harusnya yang 4 ya, karena ini gajinya honorer. Open, kemudian baru kita impor. Maka impor 4 record ini berhasil, kita oke, kemudian kita silang. Nah, untuk memastikan apakah data gaji karyawan, kemudian karyawan tetap sama honorer itu sudah masuk ya, sudah masuk, maka kita ngeceknya begini untuk pegawai tetap ya. Isi SPT tadi, kemudian daftar pemotongan, kemudian satu masa. Nah, ternyata sudah masuk berapa? 48.100 sama 262.600. Cocok dengan soal yang di halaman 1 tadi ya. Kemudian kalau ngecek apakah file tadi sudah masuk untuk yang para honorer ya, maka kita ngeceknya isi SPT, kemudian bukti potong, daftar bukti potong, kemudian pilih yang tidak final. Nah, ternyata juga sudah masuk. Berapa nilainya ini? 20.800 dan 65 pajaknya. Ini yang penghasilan brutonya. Cocok ya dengan soal yang tadi. Oke. Nah, kemudian barulah sekarang membuat apa? Langkah selanjutnya membuat SSP ya, membuat SSP. Nih, langkah ke-8 ya. Balik lagi ke aplikasi. Caranya bagaimana? Kita klik isi SPT di sini, kemudian daftar SSP atau PBK di sini. Kemudian kita klik tambah ya. Kita klik tambahnya ada di sini. Tambah. Nah, kode akunnya pilih yang 21, kode jenis setorannya pilih yang 100. Nah, ini karena untuk SPT pajak yang harus dibayar masa bulan Januari itu harus paling lambat dibayar tanggal 10, dilaporkan tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi ini biar nggak lama-lama 2021 kan ya, tinggal pilih saja di sini nanti klik ini tanggal 10 di sini, bukan Januari, Februari ya. Nah di sini jadi biar cepat tahunnya dimanualkan baru diklik tanda panah ini. Nah, kemudian untuk nomor bukti ya NTPN itu nomornya adalah 1, kemudian 0 sampai habis, 0 sampai habis ya. Jumlah yang disetor berapa tadi?
262 600 ditambah 65 327 600 ya. Kita bayar 327 600 gitu. Oke ya. Baru kita simpan. Nih, kita simpan. Apakah merekam SPT yang baru? Tidak. Ya, maka sudah terisi di sini. Itu ya. Nah, sekarang untuk mencetak ya, jangan ditutup dulu tapi klik cetak. Itu adalah langkah ke-9 ya. Nah, langkah ke-9 ini kalau ingin kita cetak untuk SPT-nya ya. Untuk SPT yang formulir 1721 Romawi 4 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita pengen ntar ini cetak ya. Sudah 327. Oke. Nah, kita pengen lihat sekarang mencetak SPT Januari itu bagaimana? Kita isi SPT sini, kita isi SPT, kemudian pilih SPT induk. Nah, di sini akan muncul nilai 40-100 ya, cocok dengan yang halaman 1 tadi, bisa Anda lihat di halaman 1, 48-100, kemudian pajaknya 262-600 itu untuk pegawai tetap. Sedangkan untuk pegawai honorer ya, tenaga kerja lepas, itu penghasilan brutonya tadi 20.800 ya. Kemudian pajaknya 65. Jadi total yang harus kita dibayar oleh perusahaan atas gaji pegawai dan honor pegawai tidak tetap itu adalah 327 ya. Itu di B1 daftar pemotongan. Kemudian kita lihat di poin ke-2 penghitungan PPh. Di sini ini pun juga nanti bisa di-print ya. Kemudian yang perlu kita lihat di sini lampiran-lampiran. Ini sudah ada contrengannya. Ya. Dan yang terakhir adalah ini yang pernyataan dan tanda tangan pemotong. Kalau kita lihat di sini yang kita perlu ganti adalah ini. Diklik begini untuk tahunya aja 2021 baru kita sesuaikan. Di sini kan harusnya 10 bulan 2. Maka kalau kita ganti di sini 02 sini 02 bisa ya, langsung di sini tempatnya mana ini? Surabaya. Gitu ya. Kemudian baru kita simpan. Kita simpan baru kita cetak di sini. Nah, jadi inilah SPT induknya ya, SPT induknya seperti ini. Kemudian ini nanti kalau misalnya Anda cetak di print ya, apakah bisa? Bisa. Jadi ini. Jadi Anda bisa print di sini langsung nanti tercetak. Itu kalau Anda menginginkan bukti cetak fisik ya, jadi dilaporkan ke kantor pajak. Nah, namun bagaimana kalau Anda tidak menginginkan cetak fisik karena paperless, Anda menginginkan paperless, maka caranya untuk mengcopy istilahnya ya, mengcopy atau menyerahkan filenya ini dalam bentuk CSV ya. Caranya bagaimana? Klik CSV, kemudian pelaporan SPT. Nah, kemudian pilih di sini yang masanya Januari ya. Jangan lupa nanti pasti kalau ada Februari ya dipilih Februari dan seterusnya. Kasus ini kita SPT-nya Januari. Kemudian di sini adalah klik buat file CSV di sini. Ya. Nah, kemudian akan muncul di ini 413 nomornya ya, kita save. Kalau misalnya sudah ada, nah berhasil dibuat. Nah, itu nanti file itulah yang harus diserahkan ke pihak DJP. Nah, namun kalau Anda misalnya sudah menyerahkan file CSV yang tadi itu panjang ya namanya ya, itu tidak perlu mencetak fisik gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya
jelaskan untuk pelatihan ISPT ini. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.